Tapi pasien-pasien sempat ada panggilan ke dokter Terawan begitu terkait dengan tadi saya sebut dokter cuci otak begitu. Gimana begitu? Dapat apa semacam title gitu ya dokter cuci otak ini, gimana dokter Terawan? Ya sebenarnya itu masyarakat sendiri sih yang ngomongi cuci otak, brainwash dan sebagainya itu kan masyarakat. Saya sendiri rasanya enggak menyebutkan itu. Saya menyebutkan teknik-teknik intervensi di mana itu merupakan modifikasi dari digital subtraction angiography teknik pada otak. Nah, namun masyarakat itu kan melihatnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Nah, itulah yang diungkapkan oleh masyarakat menjadi kata-kata cuci otak dan sebagainya. Tapi brainwashing ini beda sama brainwashing dari Hitler ya, dokter ya. Oke. Spesifiknya tadi sudah dijelaskan sama dokter Terawan. Dokter, masyarakat tahu tadi sebagai dokter cuci otak dan melambungkan namanya, tapi pengen tahu sebenarnya bagaimana sih sepak terjang dari dokter Terawan begitu ya, sehingga sekarang dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ya memang kita tidak tidak menonjolkan diri ya, memang kebetulan saya bersyukur yang kuasa itu mempercayakan saya untuk memimpin organisasi dunia. Namanya International Committee of Military Medicine waktu itu. Saya mulai dari 2013 saya bidding merebutnya di Jeddah. Saya waktu itu masih bintang 1. Kemudian kita dipercaya untuk memimpinnya dan saya menyelenggarakan kongresnya di Bali dan resmi kita juga menjadi ketua ICMM dunia. Nah, yang waktu itu masih 111 atau 112 negara. Kemudian di 2015 itulah saya memasukkan Palestina sebagai anggota dan juga satu negara lain saya lupa, sehingga menjadi 114 negara. Untuk pertama kali Palestina diakui mengibarkan bendera di bawah organisasi yang saya pimpin sebagai organisasi yang mewakili member of state, mewakili negara, organisasi kesehatan militer dunia. Dan itu ternyata pengaruhnya besar sekali di dalam kita bekerja sama dengan WHO maupun organisasi-organisasi yang lain. Disitulah awal muasal mereka mulai mengenal saya, sehingga kita bisa berkiprah ke Global Health Security, baik Global Health Security dari WHO maupun Global Health Security Agenda yang dari kelompok Amerika. Dan itu semua mampu kita organisir, kita mampu untuk mengkolaborasikan sehingga kita mendapat manfaat yang luar biasa. Ya, disitulah terutama sehingga kalau ada penyakit pun kita bisa melihat, kan tidak ada travel warning, travel ban, itu adalah peranan dari keanggotaan organisasi-organisasi dunia. Itu yang dari organisasi tersebut akhirnya membawa Dokter Terawan juga menjadi posisi Menteri Kesehatan. Luar biasa. Oke. Dokter Terawan, ini luar biasa. Dokter bicara mengenai tadi saya katakan begitu ya, terkait dengan visi dari Dokter Terawan begitu ya, untuk Kementerian Kesehatan dan apa sih rancangan atau skenario yang ada di dokter cuci otak ini begitu ya, untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat atau rakyat Indonesia. Ya, saya harus menyesuaikan dan harus sama persis dengan visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Di situ kan menugaskan saya untuk menyelesaikan satu masalah BPJS, kedua masalah stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, yang ketiga dan keempat adalah masalah tingginya harga obat dan juga penggunaan alat-alat kesehatan produksi dalam negeri. Dari berpijak dari visi itulah saya satu persatu saya buka, saya benahi. Nah, sekarang kalau BPJS yang kebetulan sebenarnya merupakan badan tersendiri. Namun kami terus berkoordinasi untuk kita menghimbau dan menyarankan maupun juga menegaskan bahwa harus kembali ke undang-undang yang menjadi acuannya. Apa sih undang-undang yang menjadi acuannya? Ya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di mana di situ
pasal 13 dan 14 kita bisa melihat bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan itu adalah pelayanan kesehatan dasar. Yang kemudian di ayat pasal berikutnya juga mengatakan bahwa kelas yang diberikan itu adalah kelas standar. Kelas standar itu bisa kelas apa saja, tapi satu kelas. Nah, kita kan mengenal sekarang berbagai kelas. Yang menimbulkan juga apapun kalau undang-undang tidak dipatuhi dengan baik, pasti akan terjadi kolaps. Nah, disitulah yang akan kita luruskan. Maka saya juga akan terus berbicara dengan BPJS untuk mengembalikan ke arah undang-undang yang ada. Dan saya yakin, di mana kalau ini tidak diatur, maka akan muncul pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang muncul, kita bisa melihat ada tagihan dari profesi tertentu yang menonjol luar biasa. Nah, inilah yang akan kita benahi. Dan dalam waktu singkat pasti akan terjadi perbaikan yang ujungnya apa? Kesehatan masyarakat akan terlayani dengan baik. Dan saya percaya bahwa dengan dibenahi dan mengacu kembali kepada undang-undang, undang-undang yang kita pakai itu jelas akan mensejahterakan rakyat. Nah. Iya, itu dia komitmen dari Menteri Kesehatan Dr. Terawan terkait dengan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.